anak-anak, saat ini tentu anak-anak dalam keadaan sehat dan selalu diberkati Tuhan. Sama halnya dengan Budian saat ini, Budian dalam kondisi sehat dan diberkati Tuhan. Mari anak-anakku sekalian, Budian selalu berpesan, tak lupa kita selalu berdoa, jaga kesehatan. Walaupun dalam situasi pandemi seperti ini kita tidak bisa bertemu secara langsung, secara tatap muka, tapi kita bisa bertemu melalui media sosial. Dan kita akan belajar untuk pelajaran hari ini. Mari anak-anak simak dengan baik dan anak-anak ikuti. Jika anak-anak tidak paham, tidak mengetahui, silakan anak-anak hubungi Budian melalui WA. Terima kasih, selamat mengikuti pelajaran. Kali ini kita masuk pada pembelajaran tema 2, selalu berhemat energi, di mana pada kali ini kita akan belajar mengenal macam-macam sumber energi dalam kehidupan. Hal ini akan membantu kita untuk lebih mengerti dan lebih bijak dalam memakai beragam sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Di mana kita belajar dari lingkungan kita. Mari kita ajak orang-orang di sekitar kita untuk lebih peduli terhadap penggunaan energi secara bijak. Ajak mereka berdiskusi tentang pentingnya hidup hemat listrik, hemat air, dan memberikan ide-ide tentang cara-cara hidup hemat energi. Dan untuk keluarga kita, mari kita kerjasama, kita ajak diskusi orang tua kita, keluarga kita, tentang untuk mengamati penggunaan energi di lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian terhadap pentingnya penggunaan energi. Pada pembelajaran kali ini kita berada pada subtema 1 tentang sumber energi. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Makhluk hidup membutuhkan energi. Ya, lalu apa sih itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Lalu, tahukah kalian sumber-sumber energi yang ada di bumi ini? Ayo kita pelajari saat ini. Ya, coba kalian perhatikan gambar ini. Bagaimana hubungan antara matahari dengan tumbuhan? Terus, bagaimana tumbuhan dapat tumbuh besar dan berkembang biak? Apa peranan matahari bagi kehidupan tumbuhan? Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Lalu, peran matahari bagi kehidupan di bumi apa? Apa yang kalian ketahui tentang peran matahari bagi kehidupan di bumi? Seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam yang seperti saat ini kita alami. Ada siang dan ada malam. Yang kedua, seiring dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Matahari juga berperan pada siklus atau perputaran air, sehingga terjadi perubahan cuaca, mendung, panas, dan hujan. Matahari juga berperan pada proses terjadinya awan, sehingga terjadinya hujan yang membasahi daratan, hingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup. Air hujan yang tersimpan di tanah juga dimanfaatkan hewan dan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Di samping itu pula,
Matahari juga berperan pada proses fotosintesis, sehingga semua makhluk hidup baik di darat maupun di laut dapat hidup, berkembang, dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan maupun manusia. Panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin. Tiupan angin kemudian juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan gas. Cahaya matahari juga digunakan sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Cahaya matahari di pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna untuk pertumbuhan tulang pada anak-anak. Lalu, begitu banyak peran matahari bagi kehidupan. Tanpa matahari, maka tidak akan terjadi kehidupan di bumi. Sehingga, matahari dapat dikatakan sebagai sumber energi terbesar bagi bumi. Nah, sekarang kita akan mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Mengolah informasi adalah mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Salah satu cara mengolah informasi adalah dengan membuat peta pikiran. Yuk, mari kita baca teks berikut. Minyak bumi. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Minyak bumi diperoleh dari proses penambangan. Persediaan minyak bumi sangat terbatas. Oleh karena itu, kita harus menggunakan minyak bumi secara hemat dan tepat. Sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Sisa hasil pengolahan minyak bumi dapat berupa parafin, plastik, dan aspal. Ya, yuk kita coba membuat peta pikiran dari bacaan tadi yang judulnya minyak bumi. Ya, hari ini kita buat asal minyak bumi. Yang berikutnya yaitu cara memperoleh minyak bumi sesuai dengan isi bacaan tadi. Kemudian hasil olahan minyak bumi. Apa sih hasil olahan minyak bumi tadi? Iya, dijadikan sebagai bahan bakar, sebagai parafin, plastik, dan juga aspal. Ini yang disebut dengan peta pikiran. Nah, lalu energi matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Ya, Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut dengan untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi manusia. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sebagai anak Indonesia, kalian pasti tahu yang dimaksud dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Dan apa dampaknya bagi kita jika kita kekurangan keduanya? Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus bisa menghemat dalam penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk
kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakan dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Lalu, apa sih sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Ya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu contohnya minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang. Lalu, mengapa demikian? Mengapa minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang tidak dapat diperbarui? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi itu diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Kalau tidak dihemat, kita akan kehabisan dan mungkin generasi penerus kita itu mereka tidak akan menikmatinya. Nah, selain matahari, apalagi ya yang termasuk sumber energi di bumi? Ayo kita cari tahu. Kalian sudah mempelajari manfaat energi panas matahari. Salah satu manfaat energi panas matahari adalah untuk membantu pertumbuhan tanaman. Loh, sekarang kalian amati teknik notasi angka menanam jagung. Ya, ini lagu menanam jagung ciptaan Ibu Sud itu birama 4/4. Nah, kalian perhatikan dan kemudian akan memperdengarkan bahwa pembacaan not angka. Sol, do, mi, do, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, mi, do, re, mi, re, do, sol, do, mi, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, sol, mi, fa, mi, fa, sol, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, sol, mi, fa, mi, fa, sol, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, sol, do, mi, do, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, mi, do, re, mi, re, do, sol, do, mi, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, sol, mi, fa, mi, fa, sol, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, sol, mi, fa, mi, fa, sol, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Ya, setelah kalian mendengarkan dari not angka tadi yang Ibu diperdengarkan, tahukah kalian tinggi rendah nada? Ini berikut adalah urutan tinggi rendah nada. Ada do, re, mi atau 1, 2, 3, 4 yang memiliki titik di bawah ini merupakan tangga nada atau urutan tinggi nada rendah. Kalau tidak ada titiknya baik di bawah maupun di atas, itu nada sedang. Kalau ada titiknya di atas, berarti itu nada tinggi. Itu. Ya, semakin ke kanan, nada akan semakin tinggi. Ya, birama lagu adalah 4/4. Itu menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Satu ketukan akan bernilai 1/4 atau 1/4. Ya. Tangga nada 2
Yaitu dua-dua yang atasnya ada garis itu menunjukkan bahwa kedua nada dalam satu ketukan, masing-masing 1/8 ketukan. Air sangat penting bagi kehidupan kita karena air merupakan salah satu sumber energi. Setiap makhluk atau setiap orang berhak mendapatkan air yang bersih. Ya, apalagi kalau kalian habis menyanyi itu pasti haus. Kalian pasti akan membutuhkan air untuk minum. Nah, penting lagi, kalian juga membutuhkan air untuk mandi. Dari air yang kita gunakan baik untuk minum, untuk mandi, itu merupakan hak dari kita, hak setiap umat manusia. Lalu apa sih dengan hak itu? Ya, hak adalah segala sesuatu yang didapat oleh manusia sejak dalam kandungan. Contoh hak yang dapat diperoleh manusia dalam pemanfaatan air yaitu ini. Yang pertama, hak mendapat air bersih. Yang kedua, hak mendapatkan aliran air yang lancar. Hak yang ketiga, memanfaatkan air untuk mandi, mencuci, dan minum. Hak yang keempat, yaitu memanfaatkan air untuk mengairi sawah bagi kita yang punya sawah. Kalau tidak, ya berarti bukan hak kita untuk mengairi sawah. Tetapi selain kita mendapatkan hak, kita harus melaksanakan kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak melakukan kewajiban kita tidak akan memperoleh hak kita. Sama halnya seperti kalian anak-anak sekolah. Kalau kalian tidak melakukan kewajiban kalian belajar, mengerjakan tugas-tugas, kalian tidak akan dapat hak kalian untuk memperoleh nilai seperti itu. Ya, contoh dari kewajiban yang harus kita lakukan dalam pemanfaatan air yaitu kalian harus menggunakan air sesuai dengan kebutuhan. Menutup keran air jika sudah digunakan. Tidak mencemari air dengan limbah. Itu kewajiban yang harus kalian lakukan atau kalian laksanakan. Kalau kalian tidak melakukan kewajiban ini, suatu saat kalian pasti akan kekurangan air. Apalagi kalau kalian gunakan air yang tidak semestinya. Air terbuang-buang. Ketika pada musim kemarau kalian kekurangan air, kalian baru merasakan, oh ini toh rasanya kekurangan air. Maka dari itu sebelum kita kekurangan air, kita harus bisa menghemat air, menggunakan air seperlunya. Jangan sampai berlebihan, apalagi sampai terbuang sia-sia. Nah, saat kita berada di lapangan, rambut kita sering bergerak-gerak. Apalagi rambut perempuan yang terkadang terurai, itu pasti rambutnya bergerak-gerak. Itu pertanda apa ya? Kenapa rambut kita gerak-gerak? Ada energi apa ya? Iya, ada energi angin. Angin merupakan udara yang bergerak, jadi dapat menggerak-gerakkan rambut kita deh. Kalau kita sedang berada di lapangan, apalagi rambutnya terurai, pasti rambut kita akan bergerak-gerak. Nah, angin juga disebut sebagai sumber energi. Angin termasuk ke dalam sumber energi karena angin dapat diperbarui. Artinya angin akan selalu tersedia dan tidak akan pernah habis jika kita gunakan. Angin terjadi karena peran penting dari energi panas matahari. Saat suatu wilayah memiliki suhu udara yang sangat panas dan di wilayah lain bersuhu dingin, maka udara di daerah panas akan naik dan diisi oleh udara dari wilayah bersuhu dingin. Pergerakan udara ini kemudian disebut sebagai angin. Angin memiliki banyak peranan dalam kehidupan.
Pada proses hujan, angin membuat awan-awan bergerak di berbagai wilayah di atas daratan, sehingga banyak wilayah akan terhindar dari kekeringan. Angin juga dapat membantu suhu udara di musim panas menjadi lebih sejuk. Dengan angin pula dapat menyenangkan anak-anak. Angin dapat membuat anak-anak dapat bermain layang-layang, bermain kincir angin, atau bermain gelembung sabun yang berterbangan ke berbagai arah karena tiupannya. Nah, jika anak-anak senang bermain, pasti anak-anak merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Apalagi kalau bermain layangan, bisa menerbangkan layangan dengan tinggi, pasti kalian akan senang sekali. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini angin juga dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Ya. Dengan sumber energi yang kita miliki saat ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan matahari, angin bagi kehidupan manusia. Lalu, kita saat ini mungkin berpikir, sumber energi apa ya yang membuat lampu bisa menyala? Ayo kita pelajari sekarang. Ya, salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Sumber energi listrik digunakan manusia sehari-hari untuk membantu aktivitasnya. Kalau tidak ada listrik, mungkin kita kalau malam hari gelap ya. Sekarang kalian amati gambar ini. Wow, apa ya? Ada gambar AC, ada gambar almari es, ada televisi, yang terutama lagi ada lampu. Iya, listrik itu merupakan sumber energi yang membantu kita melakukan aktivitas kita sehari-hari. Dengan adanya listrik, kita dapat menyalakan lampu, televisi, radio, setrika listrik, dan lain-lainnya. Kita semua berhak mendapatkan energi listrik, tetapi kita juga memiliki kewajiban untuk menghemat penggunaannya. Kalau kita terlalu berlebih menggunakan energi listrik, mungkin mama papa kalian yang akan merasa keberatan. Dalam artian keberatan dalam membayar listrik tiap bulannya. Itu pasti sangat memberatkan kalau kita terlalu boros dalam penggunaan listrik. Sekedar mematikan lampu saat tidur, menyalakan barang elektronik hanya ketika kita butuhkan adalah hal yang sederhana, tetapi terkadang kita lupa untuk melakukannya. Hal yang biasa kita lakukan seperti itu, kita juga dapat menghemat energi listrik. Kita menggunakan listrik dengan bijak adalah ketika kita menghematnya. Kalau kita terlalu boros dalam penggunaan listrik, itu kita dikatakan tidak bijak dalam penggunaan listrik. Hemat energi listrik artinya kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Itu merupakan cara hemat listrik. Nah, ayo. Tadi kita sudah belajar menyanyi menanam jagung. Sekarang kita menyanyikan lagu menanam jagung tersebut dengan nada dan tempo yang tepat. Yuk, kita nyanyikan bersama-sama ya. Kita nyanyi lagi. Ayo
Jagung adalah salah satu sumber daya alam yang berasal dari bidang pertanian. Indonesia juga kaya dengan sumber daya alam laut. Salah satunya adalah ikan. Tahukah kamu sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan? Ini coba kalian perhatikan gambarnya. Sumber energi apa yang digunakan untuk mengeringkan ikan? Ya, negara kita, Indonesia, merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagian besar wilayah Indonesia adalah kawasan kepulauan dengan sumber daya yang sangat tinggi nilai ekonomisnya. Salah satu contohnya adalah Banyuwangi. Panjang garis pantai kabupaten yang berada paling ujung timur Pulau Jawa ini sekitar 175 km dari potensi besarnya. Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah Bagan Si Api-api. Dan bahkan hingga kini masih terus mendominasi hasil perikanan di Indonesia, baik perikanan tangkap maupun industri perikanan lainnya. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini telah berhasil melakukan ekspor hingga ke 18 negara. Sistem pengalengan sudah cukup maju, ditambah lagi industri besar di Pelabuhan Muncar. Banyuwangi terus berkembang. Kabupaten ini sendiri mencatatkan pertumbuhan produksi ikan tangkap yang konsisten, yaitu sebesar 31.600 ton pada tahun 2011 dan naik cukup besar menjadi 44.570 ton pada tahun berikutnya. Nah, pada tahun 2013 produksi ikan tangkap Banyuwangi mencapai 49.539 ton. Dengan jenis ikan tangkap terbanyak adalah ikan layang dan lemuru. Dalam bidang perikanan, Banyuwangi menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari nelayan, pekerja industri perikanan, hingga industri rumahan. Informasi ini didapat dari www.industri.business.com. Kaya sekali kan Indonesia? Indonesia memiliki hasil tangkapan ikan yang luar biasa, yang cukup banyak. Lalu, bagaimana dengan wilayah tempat tinggal kalian? Apa saja sumber daya alam yang dimiliki oleh kabupaten atau kota tempat tinggalmu? Bagaimana sumber daya alam tersebut memengaruhi kehidupan masyarakat setempat? Nah, ayo kita cari tahu melalui wawancara dan studi pustaka. Walaupun kita di rumah, kita tetap bisa melakukan wawancara dengan tetangga-tetangga kita, tapi tetap jaga dan selalu melakukan protokol kesehatan. Tetaplah memakai masker jika kita keluar rumah. Demikian pembelajaran kita kali ini anak-anakku. Tetap semangat, tetap giat belajar walaupun dalam masa pandemik ini kalian tetap semangat. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.